Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawderi Lastriawan dengan NIM J1A11818127 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo, angkatan 2018. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama yaitu definisi COVID-19, yang kedua manfaat rapid test, yang ketiga kriteria orang yang akan di rapid test, yang keempat alat dan bahan rapid test dan APD COVID-19, yang keempat itu tahapan pemeriksaan, yang kelima cara analisa hasil pemeriksaan rapid test COVID-19. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan definisi dari COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit yang diidentifikasikan penyebabnya adalah virus corona yang menyerang saluran pernapasan. Penyakit ini pertama kali dideteksi kemunculannya di Wuhan, Tiongkok. Sebagaimana diketahui bahwa SARS-CoV-2 bukanlah jenis virus baru, akan tetapi dalam penjelasan ilmu suatu virus mampu bermutasi membentuk susunan genetik yang baru, singkatnya virus tersebut tetap satu jenis yang sama dan hanya berganti seragam. Selanjutnya itu adalah manfaat rapid test. Manfaat rapid test ini adalah untuk mendeteksi kemungkinan seseorang terpapar virus corona. Biasanya yang menjalani uji cepat atau rapid test ini adalah mereka yang memiliki kontak erat dengan orang yang dinyatakan positif COVID-19. Selanjutnya yaitu kriteria orang yang akan di rapid test. Kriteria orang yang akan di rapid test itu ada 3. Yang pertama, OTG orang tanpa gejala. Yang kedua, ODP orang dalam pemantauan. Yang ketiga, PDP pasien dalam pengawasan. Status OTG diberikan kepada masyarakat yang tidak menunjukkan gejala tetapi pernah melakukan kontak erat dengan pasien virus corona. PDP ada 3 kondisi yang bisa ditetapkan sebagai PDP. Yang pertama adalah masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan atau ISPA dan pernah berada dalam daerah penularan lokal. Yang kedua adalah orang yang mengalami demam dan pernah berkontak dengan pasien positif. Dan satu lagi adalah masyarakat yang mengalami ISPA berat atau pneumonia berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan, yaitu alat dan bahan rapid test dan APD COVID-19. Alat dan bahan rapid test yaitu rapid test sensing self, sedangkan bahannya yaitu kapas, alkohol, sampel darah, pipet, larutan penyangga, dan plat strip. Sedangkan APD dalam COVID-19 yaitu masker, pelindung mata, pelindung wajah, gaun medis, sarung tangan medis, penutup kepala, dan sepatu pelindung. Selanjutnya itu adalah tahapan pemeriksaan. Tahapan pemeriksaan di sini ada 3 alur. Yang pertama, pemeriksaan pasien dalam pengawasan atau PDP. Mengacu pada pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, begini alurnya. Pasien akan diberi pengobatan sesuai gejala yang dialaminya terlebih dahulu. Kemudian di fasilitas layanan kesehatan pertama yang didatangi oleh pasien. Kemudian jika gejala berlanjut maka akan dirujuk ke rumah sakit rujukan. Selanjutnya pasien diisolasi di rumah sakit, mengambil sampel spesimen, sampel akan diperiksa sesuai koordinasi dengan Dinkes setempat, pemantauan gejala pasien. Yang terakhir, komunikasi risiko berupa wawancara atau pengisian kuesioner terkait gejala dan riwayat pasien. Adalah alur pemeriksaan orang dalam pemantauan atau ODP. Yang pertama, ODP akan diberi pengobatan sesuai gejala yang dialaminya terlebih dahulu di fasilitas layanan kesehatan pertama yang didatangi oleh pasien. Yang kedua, pemantauan gejala oleh fasilitas layanan kesehatan. Yang ketiga, ODP diminta untuk pulang. Yang keempat, dilakukan pemantauan kembali terkait gejala. Yang kelima, pengambilan sampel spesimen. Selanjutnya
pertama, alur pemeriksaan orang dalam pemantauan atau ODP. ODP akan diberi pengobatan sesuai gejala yang dialaminya terlebih dahulu di fasilitas layanan kesehatan pertama yang didatangi oleh pasien. Selanjutnya, pemantauan gejala oleh fasilitas layanan kesehatan. ODP diminta untuk pulang, dilakukan pemantauan kembali terkait gejala. Selanjutnya, pengambilan sampel spesimen selanjutnya. Bila hasilnya positif dan gejala berlanjut, maka akan dirujuk ke rumah sakit sebagai pasien dalam pemantauan. Yang ketiga, alur pemeriksaan orang memiliki kontak erat dengan risiko tinggi. Yang pertama, mendatangi fasilitas layanan kesehatan untuk meminta rujukan. Yang kedua, menghubungi lembaga terkait yang menerima kategori orang yang memiliki kontak erat dengan risiko tinggi. Yang ketiga, akan dilakukan pemeriksaan sampel spesimen pada hari pertama. Yang selanjutnya, karantina di rumah selama 14 hari. Pada hari ke-14, sampel spesimen akan diambil dan diperiksa kembali. Yaitu cara analisa hasil pemeriksaan rapid test COVID-19. Catatan pentingnya, rapid test antibody baru aktif bila dilakukan sesudah timbul gejala. Dalam beberapa laporan, gejala mulai timbul sejak hari ke-6 atau ke-7 sejak terinfeksi. Bila dilakukan di awal infeksi, maka tidak bermakna karena saat itu belum terbentuk antibodi. Bila sudah timbul gejala, hasil rapid test antibody yang positif menunjukkan bahwa ada indeksi telah terinfeksi COVID-19. Untuk itu, orang tersebut dikelola penanganannya sesuai pedoman Kemenkes. Apakah harus dirawat di rumah sakit, dapat dikarantina di tempat khusus, atau cukup isolasi di rumah. Tetapi untuk memastikan benar-benar terinfeksi COVID-19, memang harus dengan PCR. Minimal dengan rapid test antibody membantu mengarahkan tata laksana bagi pasien. Sebaliknya, bila hasilnya negatif, tentu harus hati-hati. Hasil negatif belum dapat menyingkirkan kemungkinan terinfeksi. Bila memang benar-benar dimungkinkan, harus dikonfirmasi dengan PCR. Tetapi yang jelas, karena sudah ada gejala, maka berlaku pedoman Kemenkes untuk proses karantina mandiri, termaksud mengikuti lembar pemantauan. Bila terjadi perburukan gejala, maka harus segera ke Vaskes terdekat untuk tindak lanjutnya. Bila tidak ada perubahan selama pemantauan, maka setelah 7-10 hari kemudian sebaiknya diulangi rapid test antibody. Bila tetap negatif, maka ada beberapa kemungkinan memang benar-benar tidak terinfeksi. Untuk kelompok ini harus tetap hati-hati. Kondisi pandemi berarti dimungkinkan banyak virus di sekitar, maka tetap harus menjaga jarak, rajin cuci tangan, dan menggunakan masker. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai COVID-19 dan rapid test. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.